Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Arik Dimnas Tiar Prabowo, terus Miftah Heriana, saya sendiri Muhammad Rafi Hekal, terus Rian Fatmawati, dan Trestan Nur Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem keamanan file sharing berbasis hybrid. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Arik. Baik, untuk latar belakangnya, sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengiriman file secara aman antara dua pihak, di mana file dienkripsi sebelum dikirimkan dan hanya penerima yang sah dapat mendekripsinya. Untuk tujuan penelitiannya, eh, mengetahui cara kerja sistem keamanan AES, mengetahui cara kerja sistem keamanan RSA, mengetahui cara kerja sistem keamanan file sharing berbasis hybrid kriptografi, mohon maaf, AES RSA, mengetahui fungsi sistem keamanan file sharing berbasis hybrid cryptography AES RSA. Selanjutnya eh, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk datasetnya, ini kami menggunakan beberapa file yang ukurannya bervariasi. Untuk 1 MB ini kita pakai file dokumen dari Word gitu yang isinya teks dan gambar. Kemudian yang 5 MB file PPT berisi kombinasi antara teks dan gambar juga. Untuk yang 10 MB kita pakai file video pendek. Kemudian yang 100 MB ini adalah file kompres dari yang berisi dokumen gambar dan video seperti itu. Nah, setelah kami menguji eh, hasil enkripsi dan deskripsinya diperoleh hasil seperti ini. Jadi semakin besar ukuran file yang kita encrypt atau decrypt, waktu yang dibutuhkan juga lebih lama gitu ya. Nah, ini untuk perbandingannya seperti ini ya, seperti yang ada di gambar. Nah, untuk tampilan di dashboardnya, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau di sini dijelaskan nama filenya apa, lokasi filenya di mana, kemudian file size-nya berapa, di-create di tanggal berapa, maksudnya ini adalah kita enkripsinya tanggal berapa, kemudian en- encryption time-nya berapa lama, description time-nya berapa lama, dan metode yang digunakan AES atau hybrid. Nah, untuk pengujian tadi kami menggunakan metode AES semua yang hasilnya seperti berikut. Oke. Kemudian untuk pengujian keamanan menggunakan brute force. Ini brute force ini adalah metode peretasan yang menggunakan coba-coba atau menebak kata sandi gitu ya. Kunci enkripsi atau data sensitif lainnya. Untuk pengujian kali ini kita menggunakan 6 sampel key yang seperti yang ada di gambar di bawah ini. Kita menggunakan 6 key ini untuk mencoba uh, mendeskrip file menggunakan metode hybrid. Nah, hasil pengujiannya diperoleh hasil seperti ini. Jadi akan muncul notif error saat kita menggunakan private key yang tadi. Nah, ini berarti sistem yang kami buat sudah mampu untuk membaca eh, key-key yang tidak dikenali atau usaha-usaha brute force ini masuk dalam sistem kami gitu. Melanjutkan, di sini ada implementasi sistem yang telah kami rancang dan kami buat. Yang pertama, seperti biasa kita membutuhkan library-library yang
berguna untuk sistem kita itu di sini kami menggunakan Flash yaitu library yang digunakan untuk membuat web yang berbasis Python atau ini bisa disebut frameworknya. Terus di sini ada penggunaan library crypto untuk enkripsi dan dekripsi file dengan algoritma kriptografi. Kemudian di sini ada juga library WorksJuke di sini untuk memfasilitasi penanganan file untuk upload file. Terus ada eh, OS mengatur operasi file dan folder pada sistem. Kemudian ada datetime untuk mencatat waktu proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian di sini ada juga library utamanya yaitu AS dan RSA, itu yang di sini. Kemudian ada PBKDF juga yang digunakan untuk menghasil kunci dari AS yang berbasis password gitu. Terus yang di bawah ini ada struktur dari konfigurasi folder yang dimana kita bisa mengupload file terenkripsi dan file terdekripsinya. Itu di sana ada upload folder, ada encrypt folder, dan decrypt folder. Next. Kemudian di sini ada hasil pengujian waktu enkripsinya. Dari yang telah kami lakukan pengujian, di sini ada beberapa ukuran file, ada beberapa jenis file juga. Waktu yang dihasilkan terlihat semakin besar filenya, maka waktu butuh untuk enkripsi dan dekripsinya maka semakin besar juga. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya lagi demonya. Oke, dari hasil aplikasi yang telah kami rancang, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa aplikasi ini dirancang untuk melakukan sistem keamanan berbasis AES dan hybrid. Dan hybrid di sini merupakan pembagian dari perpaduan dari metode AES dan RSA. Di sini ada beberapa file yang telah kami coba encrypt dan decrypt, tapi kita akan mencoba menggunakan file baru. Yang pertama, pengujian ini dilakukan dengan tiga pengujian, yaitu metode AES, lalu hybrid, dan juga nanti brute force. Brute force ini bagaimana sistem dapat mengantisipasi dari serangan-serangan atau serangan-serangan dari luar untuk mengamankan file yang kita miliki. Di sini kita pilih filenya terlebih dahulu. Misalnya kita ambil file dari sini, kita upload, lalu kita memasukkan kunci untuk men-encrypt menggunakan metode AES. Di sini kita masukkan saja passwordnya student dan metode enkripsinya AES. Nah, file berhasil dienkripsi dan datanya akan muncul di hasil enkripsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya. Lalu percobaan kedua yaitu kita akan mencoba menggunakan metode hybrid. Kita coba encrypt bagian film. Lalu kita untuk password encryptnya kita samakan saja, cuman metode enkripsi yang digunakan itu hybrid. Oke. Dan file berhasil dienkripsi. Nah, di sini ini ada tiga data yang
awalnya kita melakukan percobaan dan dua data di bawahnya ini adalah data baru yang kita encrypt tadi. Yang pertama, jadi kita dapat lihat metode-metode yang digunakan. Yang pertama itu metode AES dan yang kedua itu metode hybrid. Nah, kita akan coba buka atau kita mendecrypt file yang sudah di encrypt menggunakan metode AES dengan memasukkan password yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu student. Karena AES merupakan algoritma yang menerapkan satu kata kunci saja, jadi ketika kita men-encrypt menggunakan kunci tersebut, maka proses decryptnya juga akan dilakukan menggunakan kunci tersebut. Kita coba decrypt, file berhasil di decrypt. Lalu kita bisa lihat di sini dia sudah berhasil mendecrypt dan file yang kita berhasil decrypt ini akan tersimpan sesuai dengan format awal yang kita lakukan. Lalu di sini kita akan mencoba mendecrypt file yang menggunakan metode hybrid. Sebelum kita melakukan pengujian decryptnya, saya ingin melakukan pengujian brute force pada file tersebut, pada file ini. Di sini kami telah menyiapkan kunci untuk melakukan brute force-nya. Jadi yang mana kita ketahui RSA ini kan menggunakan kunci pasangan, yaitu kunci private dan kunci publik. Kunci private sendiri itu digunakan untuk men-encrypt kunci yang AES sebelumnya yang kita bentuk student tadi. Jadi kunci publik yang kita buat digunakan untuk men-encrypt kunci AES dan kunci private-nya digunakan untuk mendecrypt file yang sudah di-encrypt. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa kunci untuk mencoba. Misalnya kita masukkan private pom ini, private kunci ini. Nah, dia tidak akan membuka file tersebut dikarenakan kunci yang digunakan itu berbeda, bukan pasangan kunci publiknya. Nah, kita coba lagi yang ini. Ini juga sama akan melakukan uh, memberitahukan bahwa ini bukanlah kunci yang sebenarnya. Nah, untuk kunci yang sebenarnya kita sudah siapkan, itu berada di luar dari file kunci yang kita untuk menggunakan brute force. Pengujian brute force itu di sini. Ini private pom, ini public pom. Dan kunci yang kita gunakan untuk mendecrypt file hybrid kita yaitu kunci private pom yang ada di sini. Ketika kita decrypt, file berhasil di decrypt dan file ini sukses menggunakan pasangan kunci yang tadi telah kita gunakan. Dan kita bisa lihat di sini sudah muncul waktu decrypt, dan di sini jika kita beralih ke direktori tempat penyimpanan file yang di decrypt, ini file tersebut sudah kembali seperti semula. Nah, yang awalnya file encrypt-nya itu berbentuk txt seperti ini. Mungkin cukup sekian demo dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya.
Eh, kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya keamanan data yang lebih terjamin, sis- sistem file sharing berbasis hibrid menggabungkan keunggulan dari sistem lokal atau on-premise dan cloud untuk meningkatkan keamanan data. Dengan pendekatan ini, data sensitif dapat disimpan secara lokal, sementara data yang membutuhkan akses cepat dapat diunggah ke cloud. Sarannya, implementasi enkripsi yang kuat pasti semua data yang disimpan dan ditransfer menggunakan algoritma enkripsi terkini, seperti AES256 untuk mencegah akses tidak sah. Sekian hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.